Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Arianti. Saya adalah dosen tetap di jurusan Pertanian dan Bisnis Politeknik Negeri Ketapang. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kewirausahaan. Mata kuliah ini terdapat pada semester 6 dengan bobot 3 SKS terdiri dari teori dan praktek. Mata kuliah ini membahas dasar-dasar kewirausahaan, proses pengembangan ide bisnis, penyusunan model bisnis, analisis kelayakan usaha, serta penyusunan rencana bisnis. Fokus diberikan pada kewirausahaan di bidang agroindustri agar mahasiswa mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal dan inovasi produk agroindustri. Setelah mendapat mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan konsep kewirausahaan dan karakteristik wirausahaan yang sukses, menganalisis peluang usaha berbasis potensi agroindustri, menyusun model bisnis untuk usaha agroindustri, lalu menyusun dan mempresentasikan rencana bisnis secara sistematis. Dan yang terakhir, mampu menunjukkan sikap kreatif, inovatif, dan beretika dalam merancang usaha. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi pengantar kewirausahaan dan karakter wirausaha, tipe dan bentuk usaha, kreativitas dan inovasi dalam kewirausahaan, identifikasi peluang agroindustri, studi kelayakan usaha, bisnis model kanvas, strategi pemasaran produk agroindustri, strategi produksi dan operasional, manajemen sumber daya manusia dan keuangan UMKM, penyusunan proposal usaha. Materi disampaikan dalam 14 kali pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah secara tatap muka atau luring. Pengisian absensi mahasiswa diisi online pada laman siakatpolitap.ac.id, dan pada laman tersebut, mahasiswa juga bisa mengakses dan mengunduh materi-materi perkuliahan yang sudah diunggah. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment diterapkan untuk menciptakan suasana belajar yang sistematis, komunikatif, dan terukur. Pendekatan ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang bertujuan memberikan pemahaman dasar terhadap konsep-konsep utama mata kuliah. Melalui ceramah ini, dosen menyampaikan informasi secara sistematis dengan bantuan media, presentasi, dan bahan ajar pendukung, sehingga mahasiswa memperoleh landasan pengetahuan yang kuat sebelum memasuki tahap diskusi atau eksplorasi lanjutan. Yang kedua adalah interaction. Untuk membangun keterlibatan aktif mahasiswa, dilakukan sesi tanya jawab yang bersifat terbuka dan mendorong partisipasi. Interaksi ini memungkinkan mahasiswa untuk mengklarifikasi materi, menyampaikan pendapat, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Sesi tanya jawab dilaksanakan baik secara langsung di dalam kelas maupun forum diskusi daring apabila diperlukan. Yang terakhir adalah komponen asesmen. Di akhir perkuliahan akan dilakukan asesmen atau penilaian. Evaluasi capaian pembelajaran mahasiswa dilakukan melalui beberapa bentuk penilaian, yaitu kehadiran sebagai indikator partisipasi dan kedisiplinan, kemudian tugas-tugas individu atau kelompok untuk menilai pemahaman dan penerapan konsep, kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester sebagai penilaian sumatif untuk mengukur penguasaan materi secara menyeluruh. Adapun nilai akhir mahasiswa didapat dari penjumlahan 4 komponen penilaian, yaitu kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS sebanyak 40%. Pendekatan ini tidak hanya memastikan transfer ilmu dari dosen ke mahasiswa, tetapi juga memfasilitasi keterlibatan aktif serta memberikan umpan balik atas hasil belajar yang dicapai, sehingga proses pembelajaran berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Apa kabar hari ini? Baik? Baik. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan masuk ke dalam bab 2 di mata kuliah kewirausahaan, di mana hari ini materi kita adalah membahas tentang tipe dan bentuk usaha. Jadi dalam kegiatan usaha itu kan ada banyak sekali produk yang diperjualbelikan. Nah, berbagai macam produk yang diperjualbelikan itu juga berasal dari tipe-tipe usaha yang berbeda gitu. Nah, di dalam dunia kewirausahaan pemahaman tentang tipe dan bentuk usaha itu penting gitu. Jadi kalau misalnya kita punya suatu usaha gitu ya, kemudian kita tahu akan memproduksi apa, maka kita akan bisa menentukan strategi bisnisnya. Contohnya kalau kita punya warung gitu ya, kalau kita punya warung mungkin kita tidak akan berpikir bagaimana nih cara mempromosikan produk-produk yang ada di warung kita, karena secara keseluruhan produk-produk di warung kita tuh produk-produk yang umum saja yang bisa dibeli oleh siapa saja. Nah, tetapi kalau usaha kita ini di bidang jasa, misalnya di bidang fotografi, di bidang desain, di bidang video fotografer dan segala macam, maka mungkin kita perlu memikirkan bagaimana nih caranya supaya orang tahu bahwa kita menjual jasa untuk menghasilkan foto-foto atau mendesain sebuah produk gitu. Kemudian kalau misalnya kita punya usaha makanan, kita harus melakukan promosi supaya orang tahu bahwa kita nih jual makanan. Nah gitu, berbeda gitu ya. Jadi setiap tipe usaha itu akan berbeda jenis strategi yang dipakai. Nah kemudian perizinannya, kalau kita punya warung mungkin kita hanya perlu izin tempat usaha ya, surat izin tempat usaha, nomor induk berusaha dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan kita tuh memproduksi makanan, itu tidak cukup hanya NIB saja. Kalau produk-produk tertentu misalkan dia perlu ada namanya PIRT. Terus kemudian dari dinas terkait mungkin kita perlu namanya label halal, sertifikasi halal dan segala macamnya. Tapi kalau kita buka warung kan kita tidak perlu itu. Iya kan? Izinnya tuh tidak perlu itu. Kalau kita buka jasa juga kita tidak perlu namanya PIRT. Karena PIRT ini hanya untuk sifatnya makanan-makanan gitu. Misalnya label halal itu hanya untuk makan makanan dan seperti itu. Kemudian struktur organisasi. Nah, kalau kita punya warung, di warung kita mungkin kita tidak perlu namanya manajer. Kita tidak perlu namanya bagian pemasaran. Ya, kita tidak perlu namanya accounting. Semuanya bisa dikerjakan oleh 1-2 orang. Struktur organisasinya tidak ribet. Tapi kalau kita punya usaha restoran, rumah makan, pasti ada namanya manajer. Ya, kalau di rumah makan besar tuh ada manajernya, ada bagian produksi yang bikin makanannya, ada waitersnya yang ngantar makanan, ada bagian kasir, benar enggak? Kemudian ada bagian OB yang untuk bersih. Semuanya ada struktur organisasi yang punya pekerjaan job desk-nya masing-masing. Nah, begitu. Jadi dengan kita mempelajari tipe-tipe usaha ini kita bisa menentukan nih apa yang perlu kita lakukan dan tidak perlu kita lakukan, karena setiap usaha, tipe usaha itu punya karakteristiknya masing-masing. Nah, kita masuk ke dalam tipe usaha yang pertama, ada namanya usaha dagang. Di usaha dagang ini definisinya adalah kegiatan utamanya membeli dan menjual kembali produk yang sudah dibeli tadi tanpa mengubah bentuk maupun sifatnya gitu. Jadi kalau kita membeli, kita jual lagi produknya, tidak kita apa-apain, tidak kita kotak-katik, tidak kita variasikan, tidak kita apapun kan gitu. Jadi hanya dibeli kemudian dijual kembali. Karena kegiatannya hanya membeli dan menjual kembali, maka tidak ada kegiatan produksi. Kita tidak bikin baju, kita tidak bikin celana, tapi kita beli baju dan celana yang sudah jadi, kemudian kita jual kembali. Kita tidak bikin produknya sendiri. Kita beli produknya sudah jadi, kemudian kita jual. Jadi tidak ada kegiatan produksi gitu. Nah, kemudian karena kita membeli kemudian menjual kembali, maka keuntungannya kita dapat dari selisih harga dari produk yang kita beli kemudian kita jual. Misalnya kita beli produk celananya harganya 60.000, kita jual harganya menjadi 100.000, maka keuntungannya adalah selisih dari harga beli kita tadi 60 atau 70.000, kemudian kita jual 100.000, berarti ada selisih sekitar 30 atau 40.000. Itulah keuntungan kita gitu. Jadi selisihnya itu adalah keuntungan kita sebagai pelaku usahanya. Kemudian yang ketiga
berperan sebagai perantara produsen dan konsumen, karena kita yang membeli barangnya, gitu ya. Kita berperan sebagai perantara antara produsen yang membuat, kemudian antara konsumen yang membeli atau yang memakainya. Perantaranya adalah kita, karena kita membeli barangnya dari produsen, kemudian kita jual kepada konsumen, gitu ya. Kemudian memerlukan manajemen stok dan distribusi. Ya tentu saja kalau kita mau menjual barang berarti kita harus tahu stoknya, harus punya stoknya. Kita harus tahu nih barang kita nih kita dapat dari mana, dari produsen A kah, produsen B, produsen C, kemudian kita akan menjual kemana nih, konsumen A, konsumen B, konsumen C, semuanya harus di manajemen gitu kan, dengan ketentuan ada stoknya tidak. Kalau ada stoknya baru bisa dijual, kalau tidak ada stoknya berarti tidak ada yang bisa dijual gitu ya. Nah contohnya apa kalau usaha dagang? Contohnya misalnya toko kelontong atau toko sembako. Toko kelontong yang jual misalnya apa? Gayung, panci, piring, mangkok gitu ya, itu toko kelontong. Dia kan tidak bikin produknya, dia beli dari agen, kemudian dia buka warung, dijual nih di warungnya. Nanti konsumen yang akan beli, dia tidak bikin piring sendiri, dia tidak bikin gayung sendiri, mangkok sendiri dan segala macamnya gitu kan. Kemudian contoh yang kedua adalah apa? Reseller kosmetik. Nah reseller kosmetik misalnya kamu jalan-jalan ke luar negeri gitu ya, kemudian kamu beli kosmetik, sampai di Indonesia kamu jual kosmetiknya, kamu tidak mengubah bentuknya akan tetap bentuk kosmetik itu, ya lipstik, ya bedak, ya apalagi ya eyeliner misalnya. Kamu hanya menjual kembali produk yang sudah dibeli gitu, tidak kamu ubah dan juga tidak kamu produksi sendiri gitu. Kemudian contohnya apalagi? Distribusi alat tulis kantor, orang-orang jual ATK, jual pulpen, jual kertas gitu ya, jual apalagi spidol dan segala macamnya, itu kan mereka ngambil dari produsennya kemudian untuk dijual kembali. Nah contoh kasusnya gitu, Dina menjalankan toko online yang menjual skincare impor dari Korea. Ia membeli produk dari supplier dan menjualnya kembali. Kata kuncinya adalah membeli dari supplier dan menjualnya kembali. Tidak ada kegiatan produksi di dalam contoh soal ini. Nah, berarti kegiatan usaha yang dilakukan Dina ini adalah usaha dagang gitu. Kemudian kita masuk yang kedua, contohnya bagian kedua maksudnya adalah usaha produksi. Nah, di dalam usaha produksi ini berarti adalah kegiatan usaha yang mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Ada kegiatan transformasi bahan baku. Karakteristiknya di usaha produksi ini adalah ada transformasi bahan baku, ada perubahan pengolahan dari bahan bakunya, bahan mentahnya menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Ada kegiatan produksi. Kalau tadi kan di usaha dagang tidak ada kegiatan produksi, tapi kalau di usaha produksi, namanya produksi, berarti ada kegiatan produksi, mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah kemudian kalau kita mengolah, memproduksi, mengubah bentuk dari bahan baku mentah menjadi bahan jadi gitu ya, maka kita perlu namanya bahan baku. Tidak mungkin kegiatan produksi bisa terjadi tanpa ada bahan baku. Harus ada bahan baku untuk diolah. Kemudian apalagi harus ada alatnya. Kalau kita mau bikin makanan, cemilan dari kentang, maka bahan bakunya ada kentang. Dan tambahan bahan-bahan yang lain misalnya kayak tepung, gula, garam dan segala macamnya. Kemudian harus ada alatnya, apa? Sesederhana pisau. Sesederhana apalagi panci untuk menggoreng atau kukusan untuk mengukus, atau apalagi mangkok ya untuk tempatnya, wadahnya. Sesederhana itu yang dimaksud dengan alat. Tadi alat tuh bukan harus skalanya skala yang besar, skala yang pabrikan, tidak. Di apa namanya, di usaha yang kecil juga bisa ada kegiatan ini dengan apa ya, alat-alat yang sederhana yang kita punya gitu. Kemudian ada tenaga kerjanya. Walaupun Bu misalnya saya tidak punya karyawan, tapi kita yang kerjain kan, berarti kita owner juga sekaligus menjadi tenaga kerjanya. Bu saya pakai mesin, oke pakai mesin di tempat-tempat besar, di apa namanya ya, di pabrik-pabrik besar. Tapi pabrik-pabrik besar itu kan menghidupkan tombol on off-nya, paling tidak memantau kegiatannya itu kan juga perlu manusia, tenaga kerja, orangnya gitu. Jadi mesin itu kan mungkin tidak akan bisa hidup
otomatis harus kita hidup, kita pencetkan tombolnya. Itu mesin-mesin otomatis itu tidak perlu manusianya. Kemudian apalagi keterampilan. Nah, kalau misalnya kita mau bikin masakan gitu ya, kita mau bikin rumah makan, kita mau bikin kafe, kita perlu keterampilan apa? Keterampilan memasak. Paling tidak kita harus tahu gimana cara bikin nasi goreng. Kita harus tahu bagaimana bikin mie goreng, gado-gado, apalagi ikan goreng dan segala macamnya. Jadi tidak mungkin kita bikin rumah makan tapi kita tidak tahu keterampilan memasak, ya gitu. Jadi semuanya harus ada komponen-komponen itu supaya terjadi usaha produksi gitu. Kemudian nilai tambahnya berasal dari kegiatan produksi. Tadi misalnya bahan baku kita mau bikin tape singkong gitu ya. Bahan bakunya apa? Tape dan ragi. Singkong dan ragi. Nah, singkong yang mentah yang kita beli di pasar mungkin 1 kilonya hanya 5.000 sampai 8.000 rupiah. Tapi setelah kita olah, 1 bungkus tape misalnya yang isinya 3 potong itu bisa dihargai dengan 1.000 rupiah. Jadi produk yang mentah yang tadi awalnya punya nilai itu rendah, ketika kita olah dia punya nilai yang lebih tinggi, itu namanya nilai tambah. Jadi harganya tidak sama lagi dengan singkong yang mentah. Udah sama lagi karena udah kita olah, udah kita jadikan makanan produk. Jadi yang orang tinggal makan. Jadi produknya punya nilai yang lebih tinggi dibandingkan singkongnya. Nah, nilai yang lebih tinggi ini kita sebut sebagai nilai tambah. Contohnya apalagi misalnya kita mau bikin kita punya usaha mebel gitu ya. Kita produksi kursi dan meja gitu. Berasal dari apa? Berasal dari kayu. Nah, kayu kalau di hutan tuh kan kosongan bentuknya harganya mungkin murah gitu, harganya mungkin murah. Tapi kalau setelah diolah jadi lemari, jadi kursi, jadi meja, itu akan punya nilai yang lebih mahal daripada kayu yang di dalam hutan. Mungkin kayak yang di hutan tuh misalnya harganya mungkin jadi dari 100-200 ribu, tapi kalau sudah diolah jadi lemari harganya mungkin bisa jadi jutaan. Nah, itu nilai tambah produk dari kayu menjadi lemari itu berasal dari mana? Dari kegiatan produksi. Kita mengubah kayu menjadi lemari. Nah, kayak gitu. Kemudian apalagi bisa berupa usaha skala rumah tangga atau industri besar. Ya, tadi di awal sudah kita singgung bahwa kegiatan produksi ini tidak harus selalu skalanya itu skala pabrik yang besar. Skala rumah tangga pun bisa juga. Ya, kayak orang yang bikin sarapan misalnya, atau orang yang bikin jualan yang dititip di tempat jualan kue pagi-pagi. Itu kan mereka membuat di rumahnya. Dengan rumah yang biasa saja, tidak dengan skala industri yang besar, tetap bisa terjadi kegiatan produksi. Nah, gitu ya. Contohnya adalah usaha roti rumahan. Usaha roti rumahan berarti dia mengolah supaya jadi roti itu dari tepung, dari telur, terus ditambah ragi menjadilah roti, gitu. Produk jadinya adalah roti. Kemudian apa? Pabrik mebel yang tadi sudah kita bahas. Industri tempe dan tahu. Industri tempe dan tahu bahan bakunya dari apa? Iya, dari kacang kedelai gitu ya. Dicuci, direbus, mungkin dihancurkan kah, difermentasikan, dicetak dan segala macamnya sampai menjadi tahu dan tempe, gitu. Nanti konsumen tinggal memasak saja. Terus kita lanjut ke yang ketiga, ada namanya usaha jasa gitu. Nah, usaha jasa ini berarti produknya itu tidak berwujud, intangible. Jasa, kita pakai tenaga gitu ya. Kita menjual jasa kita, tapi kita bukan menjual produknya, kita menjual jasa. Jasa itu kan sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, intangible istilahnya. Produknya tidak memiliki bentuk fisik, mengandalkan keterampilan, keahlian atau pelayanan. Jadi kalau kita menjual jasa, kita perlu keterampilan. Kalau kita mau jadi ojol gitu ya, ojek online, kita harus punya keterampilan bisa nyetir mobil atau bisa mengendarai motor. Nah, kalau misalnya kita membuka jasa fotografi atau videografer, berarti kita punya kemampuan untuk menghasilkan foto yang bagus, mengedit video, kemudian apalagi membuat desain, tulisan dan segala macamnya. Kita punya kemampuan untuk gimana nih mengkombinasikan supaya bisa jadi sebuah brosur yang bagus dan cantik. Itu keterampilan. Tidak bisa semua orang melakukan itu, gitu. Tidak bisa sembarang kita mengerjakan. Apakah jadi? Jadi mungkin, tapi tidak sebagus orang yang punya keahlian, yang memang sudah profesional di bidangnya.
gitu. Kemudian nilai yang diberikan dalam bentuk pengalaman atau hasil layanan. Jadi kalau kita naik ojek ya dari Politeknik nih mau ke rumah, berarti yang dihasilkan adalah ke tempat kita itu pelayanan dari gimana dia jemputnya dari tempat kita nih di Politeknik sampai ke rumah kita, sampai di tempat tujuan gitu ya. Itu usaha jasa. Contohnya apalagi? Misalnya ada barbershop atau tukang cukur. Nah, kita kan beli jasa nih kita ke salon. Kalau cewek ke salon kita potong rambut, kita minta di make upin, minta di krimbat, minta ada segala macam. Itu kita bayar jasa orang yang ngerjainnya gitu. Kemudian tadi yang udah kita bahas di awal, jasa desain grafis atau fotografer, kemudian konsultan, pajak dan hukum, kemudian transportasi online. Seperti ya yang kita tahu lah ya, beberapa ojek online yang ada di tempat kita gitu. Kemudian contoh kasusnya hari ini adalah seorang MUA atau make up artist yang menawarkan jasa rias pengantin. Dia nggak jual barang, tapi dia jual jasa memake upin kita. Gitu. Dia tidak jual barang, dia tidak jual tidak jual lipstiknya, dia tidak jual bedaknya, dia tidak jual eyeliner dan segala macamnya, tapi dia jual jasa bagaimana memake upin muka kita dari yang biasa menjadi sangat cantik, misalnya seperti itu gitu. Dia jual jasanya dan kita menghargai. Ketika kita membayar, kita bukan membayar produknya, kita membayar adalah jasa yang sudah dia berikan berupa layanan kepada kita gitu ya. Jadi kalau kita membahas tentang tipe usaha, ini ada 3 jenis tipe usaha. Satu tadi adalah usaha dagang, yang kedua namanya usaha produksi atau manufaktur, yang ketiga adalah usaha jasa. Ya, kalau misalkan di usaha dagang tadi tidak ada kegiatan produksi, hanya membeli kemudian menjual kembali tanpa mengubah bentuk maupun sifatnya, gitu kata kuncinya. Kemudian yang kedua adalah usaha produksi, berarti ada kegiatan produksi, transformasi dari bahan baku menjadi bahan jadi maupun barang setengah jadi, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada namanya usaha jasa, yang tidak menjual produk dalam bentuk yang berwujud. Ya, sifatnya adalah jasa yang intangible, tidak terlihat, pelayanan gitu ya dan segala macamnya. Nah, sekarang coba kita diskusikan tentang contoh kasus soal nomor 1. Saya punya contoh kasus nomor 1. Ini ada Kak Rini, adalah seorang lulusan Politeknik yang memutuskan untuk membuka usahanya sendiri. Ia menyewa dapur kecil dan memulai membuat aneka cemilan sehat. Membuat aneka cemilan sehat. Kata kuncinya adalah membuat aneka cemilan sehat. Seperti granola, kemudian cookies tanpa gula, dan keripik sayur. Produk-produknya dijual melalui media sosial dan beberapa marketplace. Identifikasilah jenis usaha apa yang dilakukan Kak Rini. Kira-kira apa nih? Ada yang bisa jawab? Ya, Siska, silakan. Apa nih kira-kira jawabannya? Menurut saya jenis usaha yang Kak Rini adalah usaha produksi. Usaha produksi, alasannya? Karena adanya kegiatan memproduksi atau mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Oh iya, betul. Jadi kegiatan yang dilakukan Kak Rini ini adalah membuat aneka cemilan sehat. Gitu. Jadi dia membuat aneka cemilan sehat, berarti dia perlu bahan baku yang diolah menjadi produk jadi maupun produk setengah jadi. Jadi usaha yang dilakukan Kak Rini, benar kata Siska, ini adalah jenis usaha produksi, gitu ya. Kemudian contoh kasus yang kedua. Maya adalah ibu rumah tangga yang membuka toko online yang menjual barang rumah tangga seperti ember, sapu, deterjen, pakaian impor. Kemudian dia juga membuka jasa titip produk dari luar negeri. Selain itu dia juga menawarkan jasa admin sosial media untuk UMKM dengan sistem freelance. Nah, pertanyaannya, identifikasi apa saja tipe usaha yang dijalankan oleh Vina. Kalau kita melihat dari contoh soalnya, yang pertama dia menjual barang rumah tangga, ember, sapu, deterjen, sebagainya. Kemudian dia juga membuka jasa titip. Jasa titip produk dari luar negeri. Kemudian juga menjadi jasa admin sosial media. Nah, kira-kira kalau dari contoh ini, Ibu Maya ini tipe usahanya apa? Tipe usahanya apa? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab?
Anita, ya silakan Anita, apa kira-kira? Kalau berdasarkan Mm-mm. yang Ibu Maya ini membuka toko online, Mm-mm. jual barang itu termasuk dalam usaha dagang. Usaha dagang, oke. Kemudian jasa titip dan jasa admin sosial termasuk ke dalam usaha jasa. Iya, jasa titip dan jasa admin sosial media itu masuk ke dalam usaha jasa karena dia menawarkan jasanya, bentuknya adalah pelayanan gitu ya. Kemudian dia juga menjual barang rumah tangga, sapu, ember, deterjen dan sebagainya, itu adalah usaha dagang gitu ya, karena dia tidak membuat deterjennya sendiri, dia tidak membuat sapu embernya sendiri, dia hanya membeli kemudian menjual kembali. Ya, benar sekali. Jadi Bu Maya ini melakukan dua tipe usaha, usaha dagang dan juga usaha jasa gitu ya. Jadi dia melakukan dua kegiatan ini secara bersamaan gitu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Minggu depan insya Allah kita ketemu lagi untuk membahas materi kita tentang bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Kemudian ada tugas yang harus dikerjakan, silakan dibuka siakatnya, materi juga bisa di-download di siakat, kemudian kerjakan tugasnya. Minggu depan kita kembali ke kelas ini untuk materi selanjutnya yang akan kita bahas gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.